kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun kami akan memperkenalkan nama kelompok kami. Pertama, saya Resi Damayanti, selanjutnya Andini, ketiga Anggi, dan keempat Ali Pari. Untuk pemateri pertama, tentang konsep paradigma baru dan asesmen yang efektif akan disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, jika kita membahas tentang konsep paradigma baru, pada konsep pembelajaran ini, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Ada dua jenis pembelajaran. Yang pertama adalah pembelajaran di dalam kelas atau intrakurikuler. Yang kedua, pembelajaran di luar kelas atau ekstrakurikuler. Nah, pada pembelajaran ini, peserta pendidik diberi kebebasan, keluasan untuk membuat rancangan pembelajaran dan asesmen yang efektif untuk peserta didiknya. Jika kita membahas tentang apa yang efektif, kelompok kami mengambil 3 jenis asesmen yang efektif pada pembelajaran ini. Ada 3. Yang pertama adalah assessment for learning, assessment as learning, dan assessment of learning. Baiklah, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai definisi tentang assessment tersebut akan dilanjutkan oleh rekan kami, yaitu Saudari Andini. Kepada Saudari Andini kami persilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana semestinya guru merencanakan pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif untuk mengukur capaian peserta didik. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh rekan saya, pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguasaan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal yang dapat dilakukan oleh guru dalam merencanakan pembelajaran paradigma baru yaitu dengan cara memastikan praktek pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi, peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Ada 3 asesmen yang dapat digunakan untuk mengukur capaian peserta didik. Yang pertama, assessment as learning. Assessment as learning di sini peserta didik diminta untuk melakukan self-assessment dan peer assessment agar mereka dapat menilai dirinya sendiri dan orang lain. Hal ini bertujuan agar mereka dapat mengetahui kemampuan awal dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, assessment for learning. Assessment for learning diberikan selama proses belajar berlangsung. Contohnya dengan memberikan tes diagnostik tes seperti pemberian tugas, presentasi, dan juga kuis untuk mencari tahu kelebihan dan kesulitan yang mereka alami selama proses belajar. Yang terakhir, assessment of learning. Assessment of learning berbentuk tes sumatif yang diberikan setelah akhir materi atau semester. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Jadi materi selanjutnya adalah bagaimana pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif untuk mencapai CP yang telah ditentukan. Untuk mencapai CP atau capaian pembelajaran yang telah ditentukan dalam pembelajaran paradigma baru bisa diperhatikan dengan melakukan penerapan prinsip pembelajaran. Jadi ada 5 prinsip pembelajaran, yaitu 1. Merancang pembelajaran berdasarkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian dari hasil belajar peserta didik. 2. Merancang dan melaksanakan pembelajaran untuk membangun kapasitas belajar yang melekat pada murid secara holistik. 4. Pembelajaran yang relevan. Dan 5. Pembelajaran yang berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Baik, itu saja untuk bagaimana mencapai CP yang telah ditentukan dalam pembelajaran paradigma baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ali Ari. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat, identifikasi tantangan yang mungkin muncul dalam merencanakan pembelajaran dan asesmen paradigma baru. Jadi ada beberapa tantangan yang mungkin muncul saat para guru merencanakan pembelajaran dan asesmen di paradigma baru ini. Yang pertama adalah sulitnya transisi yang dari para pendidik sendiri, karena dunia pendidikan di Indonesia telah berpuluh-puluh tahun dilaksanakan dengan paradigma lama yang menekankan pada penguasaan pengetahuan yang diukur dengan ujian nasional, menghapuskan kebiasaan dan karakter pendidikan yang mengajar dengan orientasi penguasaan materi pelajaran dan orientasi pada ujian-ujian tidaklah mudah.
mereka akan tetap bekerja pada posisi di mana mereka merasa nyaman di tempat sebelumnya. Jadi nilai yang tinggi bakal ataupun akan menjadi tujuan pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas. Kemudian tantangan yang berikutnya bisa berasal dari orang tua siswa. Jadi mereka yang sudah terbiasa dengan pemahaman pentingnya nilai-nilai tinggi bagi anak-anak mereka tidak akan mudah memahami apa yang terjadi di sekolah, apa yang benar-benar terjadi dengan anak-anak mereka di sekolah. Jadi kemungkinan akan banyak protes-protes terhadap lembaga pendidikan ya, yang mempertanyakan mengapa sekarang begini, begitu, dan sebagainya. Jadi oleh karena itu pencerahan juga harus disampaikan kepada orang tua jika sekolah akan melaksanakan pembelajaran dengan paradigma baru ini. Jadi ya karena sebab orang tua bakalan ataupun akan ikut nantinya menjadi partner dalam mendampingi anak-anaknya. Terima kasih. Baiklah, demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.